Oke, berjumpa lagi dengan saya di channel Golden Cobra Wonosobo. Kali ini saya akan menerangkan sedikit pengalaman tentang bagaimana cara kita merawat Canastewarti supaya ikan terlihat menjadi bagus dan kita puas dalam menikmati ikan tersebut. Nah, sebelum video kita mulai, buat kalian yang baru pertama masuk ke channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dulu. Jadi buat kalian yang mau pelihara Canastewarti, kita mulai dari tahap awal yaitu persiapan tank. Kita persiapkan tank yang terbaik untuk Canastewarti kita. Nah, tank di sini kita setting sesuai dengan keinginan kita supaya kita juga bisa puas dalam menikmati ikan tersebut. Karena kalau ikan bagus, settingan tanknya juga bagus, kita itu jauh lebih puas dalam menikmati keindahan ikan tersebut. Nah, jadi kalau untuk tank versi saya, tank terbaik untuk Canastewarti adalah tank dengan background putih. Walaupun di sini sebenarnya kita banyak berbeda masalah background antara background hitam dan background putih. Tapi kalau menurut saya background putih jauh lebih banyak keunggulannya daripada background hitam. Yang jelas, kalau kita pakai background putih, ikan lebih mudah kita ajak interaksi, mental jauh lebih mudah naik, dan kita juga dimudahkan untuk menikmati ikan tersebut. Karena kalau dari background putih memang keunggulannya jauh lebih banyak daripada background hitam. Kenapa saya merekomendasikan background putih untuk Canastewarti? Walaupun Canastewarti ini sebenarnya warna dasarnya adalah coklat kehitaman, tapi lebih bagus Stewarti ini kita buat menjadi warna putih kecoklatan. Karena poin plusnya, black dot itu semakin jelas dan semakin nampak. Kita bisa melihat detail dari black dot Canastewarti kita. Dan di bagian rim juga kita bisa menikmati secara utuh karena tidak terhalang warna dari background tersebut. Lalu kalau untuk ke bawah, ke substratnya, kalian boleh pakai pasir Malang ataupun pasir Bali ataupun pasir silika. Tapi di sini saya memperkenalkan hal baru ya. Mungkin kalian sudah banyak melihat, tapi ini baru pertama kali saya bahas karena baru sempat bikin kontennya. Kita pakai substratnya itu bisa pakai batu alor seperti ini. Ini saya menyebutkannya salah atau enggak, yang jelas di tempat saya ini namanya batu alor. Kalian bisa mendapatkan di toko-toko aquascape karena biasanya di toko aquascape itu pasti ada batu alor untuk substrat pengganti pasir di Canastewarti. Dan buat kalian yang pengen lebih dalam memanjakan mata, kalian bisa menambahkan settingan kayu-kayu, akar-akar ataupun rerumputan. Kalau dari kayu saya lebih condong kepada akar rasamala karena di situ motifnya itu alami banget. Beda dengan kayu-kayu yang lain, biasanya kalau orang lain itu kan bisa pakai kayu suren gitu ya. Kayu suren itu namanya apa? Pokoknya kalau di sini itu kayu suren. Itu motifnya bagus, tapi kalau menurut saya terlalu serem. Kesan naturalnya itu hilang gitu loh. Jadi kalian saya sarankan kalau mau pakai kayu, pakailah kayu ataupun akar rasamala. Lanjut kalau untuk filter di sini memang banyak perbedaan juga. Canastewarti boleh kok pakai filter, tapi kalau menurut saya lebih bagus nggak usah pakai filter. Karena Canastewarti itu ikan yang mudah stres, ikan terlalu ringkih di bagian mental ya. Ikan itu mudah banget kaget. Kalau kita pakai filter ada getarannya, memang biasanya mentalnya itu terganggu. Apalagi kalau kita punya ikan baru langsung pakai filter, yang jelas adaptasinya juga terlalu lama. Walaupun saya tidak menyalahkan orang-orang yang pakai filter, tapi kalau ikan kita baru dan adaptasinya belum bagus, mentalnya juga kurang bagus, alangkah baiknya nggak usah pakai filter supaya ikan lebih mudah adaptasi dan mentalnya cepat naik. Selanjutnya adalah untuk pemilihan lampu, karena Canastewarti ini lebih condong ke warna putih, jadi saya sarankan mending pakai lampu putih saja. Walaupun pakai lampu WRGB pun bagus, tapi kita lebih indah gitu, lebih puas menikmati ikan stewarti kita dengan lampu putih. Warnanya natural dan kita bisa melihat kejujuran warna dari ikan Canastewarti kita. Lalu kalau untuk pakan, saya di mana-mana mengatakan bahwa Stewarti itu paling cocok pakannya pakai udang dan cacing.
Adapun yang pakai kelabang, pakai kodok ya sah-sah saja karena memang dia bisa mendapatkan pakan itu. Tapi kalau menurut saya pakan yang paling mudah saya dapatkan adalah cacing dan udang. Dan mungkin kalian juga lebih mudah mendapatkan pakan tersebut daripada harus mendapatkan kelabang, itu agak susah. Jadi pakailah pakan yang mudah kita dapat seperti udang ataupun cacing. Kalau kalian yang mau pakai ulet Hongkong boleh saja, sah-sah saja, tidak ada yang melarang. Tapi dari segi manfaat lebih banyak bermanfaat udang daripada ulet Hongkong pada Channa Stewarti. Kalau untuk jadwal pakannya, kita bisa memberikan pakan hidup ya. Ini pakan hidup 2 hari sekali ataupun 3 hari sekali. Dan di sini kalau untuk puasa memang tetap saya puasakan. Tapi puasa di sini saya bukan memberikan pakan hanya di hari-hari itu saja. Ikan itu tetap saya kasih pakan berupa pelet, karena pelet di sini saya pakai hanya buat cemilan. Kalau untuk pakan hidupnya saya berikan 2 hari sekali ataupun 3 hari sekali. Kalian yang mau memuasakan lebih lama nggak apa-apa, yang penting jangan sampai 1 bulan juga. Karena walaupun kita bermaksud untuk membuat ikan bermental bagus, sayang juga kalau ikan mentalnya bagus tapi dia itu postur tubuhnya kurang ideal. Jadi kalau untuk puasa kita hitung waktunya jangan terlalu lama, supaya ikan kita juga mendapatkan proporsi tubuh yang ideal. Lalu yang selanjutnya adalah untuk pergantian air. Channa Stewarti ikan yang mudah stres, kalau menurut saya jangan terlalu sering diganti air. Kalau untuk ganti airnya kita nggak usah pakai jadwal ya, kita lihat saja tanknya itu airnya masih layak nggak. Kalau airnya sudah tidak layak, langsung diganti saja. Nggak usah harus dalam 1 minggu ataupun 2 minggu harus ganti air gitu, nggak usah. Kita lihat kualitas airnya, kalau dia airnya sudah keruh ya kita ganti. Dan untuk menggantinya ini kalian persiapkan dulu air endapan yang dimana pH dan suhunya sudah stabil, sudah sama dengan di tank sebelumnya, supaya ikan itu tidak kaget suhu dan kaget pH. Karena kalau ikan bisa kaget suhu ataupun kaget pH, biasanya ikan itu cenderung mager, bahkan mungkin bisa lepas lendir. Ketika ikan sudah lepas lendir biasanya bisa tumbuh jamur, jadi sayang ya. Makanya kalau untuk masalah air kita harus hati-hati, karena dari air itu ikan bisa hidup dan dari air itu juga ikan bisa menjadi bagus. Jadi itu ya untuk merawat Channa Stewarti, kita dari pemilihan tank, settingan tank, ornamen yang mau dimasukkan itu harus yang pas, pemilihan lampunya juga harus tepat. Salah pakan kita harus selektif, apalagi di bagian air ya kita harus lebih berhati-hati karena Channa Stewarti memang ikan tidak terlalu kuat, berbeda dengan Channa-Channa yang lain seperti Channa pulchra ataupun Channa auranti. Jadi kita harus berhati-hati di masalah airnya. Mungkin seperti ini dulu saja, semoga bermanfaat buat kita semua. Kalau ada salah-salah kata silahkan dikoreksi. Saya akhiri, wassalamualaikum, salam dari Wonosobo.